السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita masih di dalam membahas hadis yang ke-28, ya, dari perkataan Al-Irbad, waja'alat wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Hati kami takut kepadanya dan mata mencucurkan air mata. Ini adalah merupakan dua sifat orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka mendengarkan zikir, sebagaimana yang difirmankan Allah tabaraka wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ya, kepada mereka, maka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqqi. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Di hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa ini adalah merupakan jaminan kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada ketakwaan. Dan takwa adalah merupakan wasiat Allah kepada manusia generasi pertama dan yang terakhir. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 131. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk mendengar dan taat, kendati kalian diperintah oleh seorang budak.
Ya, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, ini adalah kebahagiaan di dunia. Ya, dengannya seluruh kemaslahatan manusia di kehidupan mereka menjadi teratur dan bisa digunakan untuk memenangkan agama dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya manusia tidak bisa diperbaiki kecuali oleh seorang pemimpin yang baik maupun yang jahat. Jika pemimpin tersebut jahat, orang mukmin bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada masa pemerintahannya, dan pemimpin yang jahat tersebut membawanya kepada ajalnya. Nah, kedua prinsip ini, yaitu takwa, mendengar dan taat kepada penguasa, pemimpin, walaupun pemimpin tersebut adalah merupakan budak. Ini adalah dua prinsip yang telah diwasiatkan oleh Nabi SAW di khutbah beliau pada Haji Wada. Ya, takwa dan menaati pemimpin walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak. Nabi SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habsyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah." Nabi SAW bersabda, kalian harus tetap mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh budak Habasyah, di mana kepalanya itu seperti anggur kering. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, sesungguhnya kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku agar aku mendengar dan taat kendati dipimpin oleh budak yang paling hina. Nah, hadis-hadis yang semakna dengan ini sangatlah banyak sekali. Dan sabda Nabi SAW ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW, la yazalu hadzal amr fi Quraisy ma baqiya minan nasi ithnani. Kepemimpinan ini tetap menjadi milik Quraisy selagi masih tersisa dua orang dari manusia. Nabi SAW bersabda, an-nasu taba'un li Quraisy. Manusia itu mengikuti Quraisy. Maksudnya yang berhak menjadi pemimpin bagi umat Islam itu adalah orang Quraisy. Meskipun di muka bumi tinggal dua orang. Nabi SAW bersabda, al-immatu min Quraisy. Imam-imam itu, penguasa-penguasa itu, pemimpin-pemimpin itu harus dari keturunan orang Quraisy. Meskipun imam-imam itu harus dari Quraisy, akan tetapi untuk kepemimpinan yang kecil, daerah, boleh dari hamba sahaya dari Habasyah. Karena kepemimpinan budak itu berasal dari jalur pemimpin Quraisy. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwa budak Habasyah disebutkan hanya sebagai perumpamaan kendati itu tidak terjadi. Seperti sabda Nabi SAW, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seperti sarang burung merpati, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Nah, sabda Nabi SAW, sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Karenanya hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Pegang erat-erat sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham. Nah, penjelasan Nabi SAW ini adalah tentang apa yang terjadi pada umat ini sepeninggal Nabi SAW. Yaitu akan banyak perselisihan pada prinsip-prinsip agama, yaitu pada masalah akidah dan juga cabang-cabangnya, perkataan, perbuatan dan juga keyakinan. Dan ini sejalan dengan riwayat dari Nabi SAW
akan adanya perpecahan umat ini menjadi 70 kelompok, golongan lebih. Ya, 70 kelompok golongan lebih. Bahwa semua kelompok itu masuk neraka kecuali satu kelompok saja. Dan satu kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat Nabi SAW sepeninggal Nabi SAW. Sunnah secara definisi itu artinya jalan yang dilalui. Ya, termasuk di dalamnya adalah berpegang teguh pada keyakinan-keyakinan, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan Nabi SAW dan juga para khulafaur rasyidin. Itulah sunnah yang paripurna. Oleh karena itu generasi salaf dulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Keyakinan, perkataan, perbuatan Nabi dan para khulafaur rasyidin. Ya, mengenai hal ini telah diriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Auza'i dan Al-Fudail bin Iyad rahimahumullahu ta'ala. Banyak sekali para ulama generasi terakhir yang mengkhususkan sunnah kepada hal-hal yang terkait dengan keyakinan-keyakinan. Karena keyakinan-keyakinan merupakan prinsip agama dan orang yang menyimpang di dalamnya berada dalam bahaya yang besar. Disebutkannya pembicara mengenai hal ini setelah beliau memerintahkan agar mendengar dan taat kepada pemimpin, mengisyaratkan bahawa tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan. Di dalam perintah Nabi SAW agar mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Setelah perintah Nabi SAW agar mendengar dan taat kepada pemimpin secara umum. Ya, terdapat dalil bahawa sunnah khulafaur rasyidin itu harus diikuti seperti mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berbeda dengan selain mereka dari para pemimpin-pemimpin itu. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Inni la ara baqa'i fikum illa qalila faqtadu billadaini min ba'di," wa asyara ila Abi Bakar wa Umar. "Wahtadu bihadi Ammar wa ma haddathakum Ibnu Mas'ud faqbaluh." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tidak tahu sampai kapan aku tetap hidup bersama kalian. Maka ikutilah dua orang ini sepeninggalku." Maksudnya adalah beliau berisyarat kepada Abu Bakar dan Umar. Berpetunjuklah dengan petunjuk Ammar. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian, maka terimalah. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Fatamassaku bi ahdi ibni ummi abdin wahtadu bi ahdi Ammar." Berpegang teguhlah kepada pesan Ibnu Ummi Abd dan berpetunjuklah dengan petunjuk Ammar. Ya, pada akhir hayatnya Nabi SAW menegaskan tentang siapa saja yang harus diikuti, siapa saja yang harus diikuti sepeninggal Nabi SAW. Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Karena di dalam hadis Safinah Nabi SAW bersabda, "Al-khilafatu ba'di 30 sana thumma yakuna mulkan." Kekhalifahan sepeninggalku berlangsung selama 30 tahun kemudian menjadi kerajaan. Ya. Dan banyak dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan bahawa Umar bin Abdul Aziz termasuk Khulafaur Rasyidin.
Ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian berada di bawah naungan zaman nubuwah hingga batas waktu yang telah dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mencabutnya pada masa yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri khilafah yang berjalan di atas manhaj nubuwah dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri kerajaan turun temurun dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri kerajaan diktator dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mencabutnya pada masa yang telah dikehendakinya. Kemudian setelah itu akan berdiri khilafah di atas manhaj nubuwah. Perawi berkata, kemudian beliau diam. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz memegang pemerintahan, masuklah seseorang menemuinya lalu menceritakan hadis ini kepadanya. Maka beliau merasa senang dan merasa kagum dengan hadis itu. Muhammad bin Sirin rahimahullah terkadang ditanya tentang hukum minuman tertentu. Maka ia berkata, minuman itu dilarang oleh imam pembawa petunjuk Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridai dan merahmatinya. Jika salah satu dari keempat khalifah itu mengatakan perkataan tanpa ditentang salah seorang dari mereka, namun ditentang oleh orang lain daripada sahabat, ya, namun ditentang orang lain dari para sahabat, apakah ucapan khalifah itu akan didahulukan ataukah ucapan sahabat lainnya? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa ucapan salah satu dari keempat khalifah tersebut harus didahulukan daripada ucapan sahabat lainnya. Itulah yang dikatakan oleh Al-Khattabi dan lain-lain. Sebagian perkataan ulama salaf menunjukkan hal yang demikian, terutama kepada Umar bin Al-Khattab, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umara wa qalbih. Sungguh Allah meletakkan kebenaran di lisan dan hati Umar. Umar bin Abdul Aziz itu mengikuti keputusan Umar bin Khattab, ya, karena berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala berkata, Rasulullah SAW dan para sahabat pemimpin sepeninggal beliau telah menetapkan sunnah-sunnah. Mengambil sunnah-sunnah itu berarti berpegang teguh kepada kitabullah dan kekuatan di atas agama Allah. Siapapun tidak berhak mengganti sunnah-sunnah tersebut, merubahnya dan melihat perkara yang bertentangan dengannya. Barang siapa yang berpetunjuk dengannya, ia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang meminta pertolongan dengannya, maka dia akan ditolong. Siapa yang meninggalkannya dan mengikuti, ya, ya, siapapun tidak berhak mengganti sunnah-sunnah tersebut, merubahnya dan melihat perkara yang bertentangan dengannya. Siapa yang berpetunjuk dengannya, maka ia mendapatkan petunjuk. Siapa yang meminta pertolongan dengannya, maka dia akan ditolong. Siapa yang meninggalkannya dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, Allah menguasakannya kepada apa yang dia kuasakan kepadanya dan memasukkannya ke dalam neraka jahanam yang merupakan tempat kembali yang paling buruk. Ini perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Al-Imam Malik berkata, ku kagumi tekad Umar bin Abdul Aziz dalam hal tersebut. Maksudnya perkataan sebelumnya. Ali radhiyallahu an mengikuti seluruh keputusan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab adalah orang yang urusannya penuh
petunjuk. Asy-Sya'bi radhiyallahu an berkata, jika manusia berselisih tentang salah satu masalah, maka perhatikan bagaimana Umar bin Al-Khattab memutuskan perkara tersebut. Karena ia tidak memutuskan perkara yang belum diputuskan sebelumnya, melainkan dengan cara musyawarah. Kesimpulannya adalah bahwa apa saja yang Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, kemudian mereka bersepakat dengannya pada masanya, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kebenaran. Kendati kesepakatan itu bertentangan dengan pendapat orang sesudah Umar bin Khattab. Misalnya, keputusan Umar bin Khattab dalam masalah warisan seperti al-aul, dan dalam masalah suami dan ibu bapa, serta istri dan bapak ibu, bahwa ibu mendapatkan sepertiga dari sisa warisan. Contoh lain, keputusan Umar bin Al-Khattab tentang orang yang melakukan hubungan suami istri ketika ihram. Hendaknya orang tersebut tetap melanjutkan ibadah hajinya, namun ia wajib menggantinya di tahun yang lain dan menyembelih hadyu. Contoh lain, keputusan Umar bin Al-Khattab tentang istri orang yang hilang dan kesamaan pendapatnya dengan khalifah lain dari keempat khalifah. Contoh lain, kesepakatan Umar bin Al-Khattab dengan para sahabat tentang talak 3 dan keharaman mut'ah bagi para wanita. Contoh lain adalah perbuatan Umar bin Al-Khattab membentuk dewan, menentukan pajak terhadap lahan yang dikuasai kaum muslimin dengan senjata, pemberian jaminan kepada orang kafir, zimmi, dengan syarat-syarat yang disyaratkan kepada mereka, dan lain-lainnya. Kesepakatan, kebenaran kesepakatan Umar bin Al-Khattab dengan para sahabat yang dikumpulkan oleh beliau untuk musyawarah dalam masalah tersebut, dan tidak ada yang menentangnya pada masa kekhalifannya. Ini diperkuat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi berada di sumur, lalu aku mengambil beberapa timba, kemudian datang Ibnu Abi Quhafa, Abu Bakar, mengambil setimba atau 2 timba, namun tarikannya lemah dan Allah mengampuni kelemahannya. Kemudian timba-timba itu berubah menjadi besar, lalu diambillah oleh Umar bin Al-Khattab, dan aku tidak melihat seseorang yang cerdas yang menarik seperti tarikan Umar, sehingga manusia dan unta-unta mereka minum dengan puas dan beristirahat. Di dalam riwayat lain, hingga manusia pergi sedang kolam tetap memancarkan airnya. Ini adalah isyarat bahwa Umar bin Al-Khattab tidak wafat hingga ia meletakkan segala hal pada tempatnya dan segala sesuatu menjadi tegak. Ini disebabkan karena masa kekhalifahannya lama, dan ia konsentrasi dan perhatian terhadap segala peristiwa, hingga pada akhirnya Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya mampu membawa manusia kepada kebenaran. Keempat khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dikatakan Rasyidin karena mereka mengetahui kebenaran dan memutuskan segala perkara dengan kebenaran. Rasyid lawan dari Ghawi, dan Ghawi itu adalah orang yang mengetahui kebenaran namun mengamalkan kebalikannya. Sedangkan Mahdiyin maksudnya adalah Allah membimbing mereka kepada kebenaran dan tidak menyesatkan mereka darinya. Jadi manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Rasyid, yang kedua adalah Ghawi, yang ketiga adalah Dhal. Rasyid adalah orang yang mengetahui kebenaran dan ia mengikuti kebenaran itu. Ghawi, orang yang mengetahui kebenaran
namun tidak mau mengikutinya. Ini ghawi. Sedangkan dhal, orang yang tidak mengetahui kebenaran secara total. Ya, jadi seluruh orang yang rasyid itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang diberi petunjuk dengan petunjuk paripurna. Ya, itu adalah orang yang rasyid yang mendapatkan petunjuk. Karena petunjuk hanya sempurna dengan mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, inilah yang bisa Ustaz sampaikan, ya, di dalam pembahasan hadis yang ke-28, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita setelah mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, ya, kemudian untuk mendengar dan mentaati penguasa, walaupun penguasa itu adalah seorang budak, seorang hamba. Setelah itu Nabi SAW berwasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya, dan Nabi SAW memerintahkan addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat sunnah tersebut, itu sunnah Nabi SAW, ya, ya, dengan, ya, gigi gerahammu, gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat Nabi SAW itu dengan gigi gerahammu. Ya, ini adalah merupakan kiasan tentang wajibnya bagi kita untuk berpegang teguh, berpegang erat terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, insyaallah nanti ke depan kita akan melanjutkan kembali mengenai penjelasan hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkanlah perkara yang diada-adakan. Ya, karena setiap yang diada-adakan itu adalah merupakan, ya, kesesatan, merupakan dhalalah. Insyaallah nanti untuk hadis yang kelanjutannya kita akan lanjutkan kembali mengenai pembahasan ini. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Seluruh kebaikan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.